Ada siang, ada malam, ada musuh, ada pula teman. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan lomba pidato ini tanpa hambatan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat. Yang terhormat para pimpinan Lembaga Bahasa Provinsi Bangka Belitung, yang saya hormati para Dewan Juri Lomba Pidato, serta segenap panitia penyelenggara lomba, dan rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada. Saya ingin berterima kasih atas kesempatannya kepada saya melalui lomba ini untuk menyampaikan sebuah pidato mengangkat tema pengutamaan bahasa Indonesia di Bangka Belitung dengan judul mengutamakan bahasa Indonesia selaraskan undang-undang. Perkenalkan, nama saya Malihatul Mun'amah dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Prodi D3 Teknik Elektronika. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tadi itu adalah bunyi ikrar ketiga Sumpah Pemuda. Sumpah yang diucapkan pada 28 Oktober 1928 oleh putra-putri bangsa untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Menurut Nababan sendiri, bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasa yang memungkinkan pengembangan kebudayaan. Sehingga bahasa menjadi kunci perkembangan. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan komunikasi, terutama di Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Kita memiliki beragam bahasa daerah. Sudah sepatutnya kita bangga menggunakan bahasa daerah kita sebagai warisan budaya. Namun, yang harus kita garis bawahi sebagai generasi muda, kita juga harus menyadari pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita menggunakan bahasa Indonesia? Apakah sudah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009? Atau malah kita belum sampai ke tahap berbahasa Indonesia yang baik sesuai dengan undang-undang? Faktanya, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari masih rendah di setiap generasi. Generasi Z dan milenial muda usia antara 17 sampai 30 tahun hanya 28,3% menggunakan bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Generasi millennials usia antara 31 sampai 40 tahun hanya 26,9% menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Generasi X usia antara 41 sampai 52 hanya 23,2% menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Generasi baby boomers
Pada usia di atas 53 tahun, hanya 22,3% menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Fakta lainnya yang tidak kalah mengejutkan, eksistensi bahasa Indonesia terancam oleh penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Hal ini dapat terlihat di penamaan gedung-gedung yang ada. Contohnya, penamaan pusat perbelanjaan, penamaan hotel, dan penamaan tempat-tempat publik lainnya yang lebih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkan dengan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul yang diselipkan dalam percakapan sehari-hari menjadi ancaman besar untuk eksistensi berbahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, bahasa nasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlulah kesadaran diri sendiri tentang pentingnya bahasa Indonesia, serta kita dapat membuat program yang dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bahasa Indonesia. Di antaranya, program pertama, melakukan program edukasi dan sosialisasi yang dapat dilakukan lembaga bahasa atau komunitas bahasa guna menyampaikan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik. Kedua, program konten kreatif dan media. Di zaman sosial media ini, edukasi tidak hanya dapat disampaikan melalui sosialisasi saja, tetapi dapat menggunakan konten kreatif untuk mencangkup audiens yang lebih banyak. Dan ketiga, membuat komunitas bahasa, yang dimana nantinya komunitas ini dapat menjadi wadah pembelajaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik untuk mencapai berbahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab perorangan saja atau bahkan tanggung jawab lembaga bahasa saja. Tapi ini tugas dan tanggung jawab semua masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Bangka Belitung. Pepatah mengatakan, bahasa adalah jendela dunia. Mari kita jaga dan gunakan bahasa Indonesia dengan bangga agar kita dapat melihat lebih jelas keindahan dan kekayaan budaya bangsa kita. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam pidato saya. Semoga pidato saya dapat menyadarkan seberapa pentingnya bahasa Indonesia. Saya akhiri pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.